terakhir mungkin ada beritanya ada yang ini nggak aneh lah beritanya mungkin ya. Rada ruwet lah ya, rada ruwet Ya, lah. tetap ruwet. Ruwet ya, pusing. Jadi tentang sebenarnya kita udah ngebahas sih tentang pelecehan seksual udah beberapa konten sudah banyak dibahas lah. Jadi yang akan kita bahas kali ini tentang bapak yang mendirikan pesantren. Jadi kan mas itu. Mas itu. Jadi kan kalau tidak salah bapak ini tuh dijatuhi hukuman mati sana. Jadi kita di sini akan ngebahas tentang kesana lah mungkin ya. Tentang ngebahas tentang hukum dan HAM lah menurut kita sebagai orang awam gitu. Nah menurut Dewa tanggapannya seperti apa lah gitu dari Dewa dulu. Membahas HAM ini seperti yang dibicarakan oleh aktivis-aktivis kita mengenai HAM, ya ini tidak akan selesai dalam 2 hari. Emang benar sih, emang lama sebenarnya. Anjing masalah HAM, Aing agak bingung sama, kita bahas dulu dari HAM-nya ya. Aing bingung dengan hukum HAM dunia teh. Kan di poin pertama kan yang Aing kalau tidak salah ya, hukum pertama dari HAM internasional itu kan hak untuk hidup. Tapi kalau misalnya berarti kan hak hidup ini kan orang-orang tuh nggak boleh dihukum mati secara tidak langsung gitu kan. Yang aing bingungnya teh kalau misalnya orang ini merenggut HAM-nya orang lain, gimana tak hukumnya teh? Seharusnya mah kan bingung. Bingung. Sekarang kemarin yang si mas siapa itu yang pesantren? Nggak tahu bapaknya namanya nggak tahu sih. Gitu lah, aing lupa namanya. Si bapak ini kan anjing udah merenggut 13 HAM orang gitu. 13 HAM dari orang dan mahkamah anjing ini aing agak sedikit kritik sama Komnas HAM nih. Kita kan berbicara tentang HAM ya. Dan hukuman paling manusiawi untuk kasus itu menurut orang ya, ini mah teman-teman menurut kita atau menurut saya pribadi Dewa gitu. Hukuman yang paling manusiawi atas kasus yang pemerkosaan 13 orang itu yang paling masuk akal itu hukuman mati. Eta paling manusiawi menurut orang. Setuju sih orang itu. Karena kalau misalnya kita misalnya hukuman sosial anjing itu, wah hukuman sosial udah nggak manusiawi anjing. Udah pasti dimaki-maki di mana-mana anjing. Terus kebiri kimia. Anjing itu nyiksa prosesnya. Anjing itu mah lebih nggak manusiawi menurut orang. Jadi menurut orang hukuman mati atas kasus itu adalah hukuman yang paling manusiawi. Kalau berbicara HAM di internasional tuh harusnya dibuat misalnya ada HAM pertama kan yang tadi kata orang yang hak untuk hidup. Nah, harusnya dibuat di poin keberapa itu dibuatnya misalnya seseorang merenggut HAM orang lain lebih dari berapa, hukumannya hukuman mati. Komnas HAM kan kemarin sangat tidak setuju kan sama hukuman mati karena ini masih bisa hidup, masih bisa berubah. Anjing, aing gak percaya anjing orang udah 13 gitu bisa berubah mah nggak mungkin anjing. Emang harus dimatiin anjing orang kayak gitu mah kata Om Deddy juga kan apa? Bangsat gitu. Orang ini bangsat anjing serius loh. Dan udah dikebiri juga aing yakin tetap merkosa kalau emang udah ini mah emang harus dihukum mati penyakit anjing. Lah ya tamanya. Itu mah udah kayak penyakit, Cok. Emang harus dihukum mati anjing orang-orang kayak gitu. Dan nanti mungkin ya kalau hukuman mati ini kan nanti pasti ya merembet nih. Netizen yang terhormat kan pasti bilangnya, ya jangan pelaku pelecehan seksual doang dong yang dihukuman mati. Pasti nih gitu. Koruptor nih hukuman mati. Nah sebelum ke situ menurut Apirli nih yang tadi kan orang udah ya. Nah menurut Apirli gimana tentang yang hukuman mati ke orang itu gitu? Ke pelecehan seksual. Kalau orang sih garis besarnya setuju. Karena kan orang-orang seperti itu teh apa ya sangat virus lah, sangat mengganggu, sangat meresahkan bagi masyarakat lah gitu. Apalagi menjamur lah gitu sekarang kasus-kasus seperti itu teh. Padahal kan cikeneh gitunya orang cikeneh orang kan baru ngebahas kemarin tentang pelecehan seksual di kampus dan sebagainya. Ini masih aya keneh gitu. Berarti kan ada suatu timbul tidak ada rasa kapok teh gitu. Nah, kalau orang mah
selain hukuman mati setuju untuk pelecehan seksual, kalau tidak 200 tahun di penjara. Kayak di negara mana sih Dew? Di Inggris. Di Inggris. Nah jadi seakan-akan teh mau bisa hirup di luar we lah gitu. Dua itu we orang mah setujunya teh. 200 tahun di penjara anjing. Kan lucu anjing itu. Si Oki kemarin yang narasumber kita, Dew pernah cerita ke orang, sebulan juga aing udah kayak 10 tahun anjing. Jadi ada tersiksa anjing. Nah kalau kayak di Eropa lah itu 200 tahun kerajaan kayak gitu. Inggris, Nah terus kalau orang gitu ya, kalau sebagai manusia menurut terus pengalaman orang sendiri gitu deh tentang aturan atau regulasi gitu, orang bakal menganalogikakan waktu orang sekolah. Jadi kan ketika orang sekolah itu kan orang bisa disebut anak yang bandel lah di sekolah gitu. Jadi pertama tuh orang nggak pernah pakai atribut, udah pasti dikena sanksi, dipajuin ke lapangan gitu di depan. Nextnya lagi masih kene, berarti kan orang tuh ngerasa di situ nggak ada efek jerah. Nah udah gitu naik lagi SP1, naik lagi gara-gara ngerokok di WC, SP2 dan sampai mabal sebulan SP3. Nah di sini orang juga menganalogikan bahwa manusia tuh harus ada aturan yang efek jerah nih. Makanya sekolah orang udah sekarang semua guru pakai walkie-talkie, gerbang 2 dan sebagainya. Itu kan udah nggak ada celah bagi pelaku lagi. Karena menurut logika orang gitu deh, ketika aturan itu diperbarui, di sisi lain ada penjahat-penjahat yang memperbarui otaknya untuk lebih licik lagi nih. Jadi harus pintar-pintar lah itu mau ada aturan dan pelaku teh kayak dan gitu sih. Aturannya juga untuk koruptor ini kan ya tolonglah gitu, ini aing nggak tahu lah siapa perumus undang-undang untuk koruptor lah gitu. Cuma anjing kalau cuma penjara 4 tahun, cuma penjara 2 tahun anjing. Oh ini kan koruptor juga manusia, nggak boleh dihukum mati anjing. Itu berapa bansos aja contoh nih, bansos kawan-kawan. Bansos itu kan berapa ribu orang yang nggak bisa makan gara-gara itu, cok. Kelaparan mah, meninggal mah gitu kan. Meninggal. Terus KTP berapa ribu orang, berapa ribu orang yang tidak bisa daftar kerja gara-gara KTP. Nah itu kan anjing, ini udah merebut HAM orang gitu tuh. Ya jutaan lah itu jutaan orang lah yang direbut. Makanya itu sebenarnya setuju dan tidak setuju teh gini kan dengan hukuman mati untuk koruptor. Setujunya yang memang hukuman itu adalah yang paling manusiawi untuk koruptor. Kalau enggak hukuman mati ya bisalah mungkin dimiskinkan. Jadi asetnya diambil semua kayak si bapak-bapak itu tuh, yang bapak itu asetnya dijual semua, dimiskinkan lah gitu. Tapi kan itu tidak manusiawi, anjing ngebuat orang miskin. Terus gak akan efek jerah juga. Karena dia akan terus usaha dan jadi kaya lagi anjing masalahnya. Apalagi mantan orang penting di kita masih dihargai anjing. Asli di dia. Mau korupsi berapa triliun, tetap aja mau dimiskinin dia. Misalnya jualan, kita katakan bisnis makanan, tetap dia punya nama anjing. Bakal jadi kaya lagi anjing. Jadi emang harus dihukum mati gitu lah. Karena merugikannya udah beribu-ribu orang lah gitu. Kalau pelecehan seksual itu, yang pelecehan seksual, balik lagi yang ke pelecehan seksual, itu kan merugikan berapa keluarga lah. Sekarang kita gambarkan gini lah, kalau kita punya anak cewek, digituin sama orang, aing gak yakin anjing orang bisa kayak keluarganya dengan cuma nangis doang, gak mungkin. Kayaknya kita akan gelap deh anjing, kayaknya dibunuh anjing orangnya. Perencanaan pembunuhan sama kita kayaknya serius anjing. Apalagi kalau misalnya salah satu orang di kita gini yang depan rumah si bunuh, itu kan anjing agak serem lah. Misalnya anaknya kita pelecehan seksual, kita ke anaknya anjing, kita dipotong sama pisau daging, cok anjing. Udah jelas anjing dibacok pakai pisau daging anjing. Jadi untuk masalah HAM ini agak susah lah dibahasnya. Mungkin ada beberapa aktivis kayak Bang Haris Azhar yang suka ada di ELC. Dia juga kan yang takutnya kita tadi sebelum konten ini kita buat ini kan, ngobrolinnya takutnya
hukuman mati terhadap koruptor ini dipakainya untuk membunuh lawan politik yang tadi dijadikan alat politik lah. Karena semua hukum di Indonesia nih kawan-kawan ya, kayak ini aing kalau di kampus suka agak sedikit melenceng lah. Kalau di kampus suka ngobrol lah dengan para senior, dengan dosen-dosen. Jadi hukum ini bisa dibuatnya teh kayak misalnya hukum tentang perusahaan. Nah, ngebuat hukumnya tuh misalnya pihak dari perusahaannya tuh kayak nyogok gitu gini ya, kayak nyogok ke orang yang ngerumusin undang-undang, ya DPR lah gitu. Jadi nyogok buat hukum yang menguntungkan perusahaan aing gitu. Nah, hukum di aing tuh bisa digituin anjing nu jadi kolusi ya kalau nggak salah itu disebut kolusi gitu. Kolusi itu yang kerjasama itu kan, kerjasama kalau nggak salah antar keburukan itu. Kalau nepotisme mah yang ini yang misalnya masukin orang keluarga kita privilege gitu ya, kayak oligarki kayaknya gitu kan gitu. Oligarki mah yang kaya orang orang kaya tapi yang ngatur hukum. Ketiga itu sih yang bahaya tuh, korupsi, kolusi, nepotisme. Kalau nggak salah itu ya, saya kurang baca lagi tentang KKN ya kawan-kawan. Barangkali di sini ada yang mendengarkan bisa menjelaskan tentang KKN, bolehlah gitu. Karena saya lupa serius ini pelajaran semester berapa ya. Udah terlalu jauh dan saya tidak pernah baca buku lagi gitu loh. Dan pada intinya masih kalau teman-teman yang masih penasaran di nungguan, ini sebenarnya setuju nggak sih duaan ya teh? Kalau dari saya sendiri ya gitu deh. Kalau saya sendiri masih setengah-setengah kan, ini setuju dan tidak setuju. Kalau untuk pelecehan seksual setuju, untuk para koruptor setuju tidak setuju, karena banyak sekali sistem yang harus dirombak nih, susah sekali lah. Karena ya gitu, takutnya teh dijadikan alat politik lah pembunuhan itu teh. Karena kalau tidak salah, menurut Haris Azhar gitu, Bang Haris Azhar, cuma hanya di Asia, negara Asia doang yang mempunyai memperlakukan hukuman mati teh gitu. Karena hukuman mati juga tidak sepenuhnya menjadikan koruptor itu hilang gitu. Tidak benar-benar efektif lah gitu. Ya contohnya korut aja lah. Tetap aja korut, anjing kita tahu lah korut hukumnya kayak gimana. Bahkan Kim Jong Un aja mengeksekusi pamannya sendiri gitu loh. Tetap aja korupsi mah ada. Tetap. Gak bisa, cuma meminimalisir mungkin. Kalau di korut kan anjing orang mikir 2 kali mau korupsi. Kalau di korut, kalau di Indonesia korupsi mah anjing kayaknya kita jadi DPR kita harus korupsi gitu anjing. Birokrasinya sih kalau kata orang mah yang harus dibenarin tuh harus emang birokrasinya harus ada orang-orang yang berani lah gitu ngambil langkah teh. Cuma kadang-kadang nih ya anjing kalau ngomongin ini 98 lah kita gambarkan 98 nih teman-teman. 98 kan banyak tuh aktivisnya yang diculik yang menentang pemerintahan. Sekarang mereka ya di pemerintahan. Dan mereka ya korupsi bangsat. anjing kan 98 banyak kayak gitu. Banyak. Salah satunya mungkin yang masih bertahan menjadi pengkritik pemerintah di 98 paling Bang Rocky Gerung. Oh iya. Dan ada beberapa lah, cuma aing nggak tahu. Aing tahu mukanya, nggak tahu nama gening. Aing taunya cuma Bang Rocky Gerung gitu, yang masih jadi oposisi kritik pemerintah dan segala macam. Yang pakai kacamata itu siapa sih? Ali Sipatung. Namanya si Podi. Itu aktivis juga yang pakai kacamata. Budiman Sujatmiko. Kalau nggak salah itu gitu. Atau Adiana Pitupul. Nah itu kan aktivis juga ya. 98 itu. Bang Adian. Bang Adian kan sekarang di parlemen kalau nggak salah. Tapi suka ngeritik kan dia masih bisa lah, masih kenceng lah kalau di pemerintahannya. Kemarin juga kan ngeritik yang ini yang belakangan itu apa ya? Yang di root itu loh. Yang kayak BUMN gitu. Oh, itu dia kan dikritik yang habis. Garuda bukan? Gak tahu yang mana, cuma kayak di root BUMN gitu kan. Jadi nggak bawa data si BUMN ini. Yang gini bisa jadi di root aja. Keras cah itu mantap. Nah, kalau bisa orang-orang aktivis itu ya masih bisa kritik pemerintah lah. Kadang-kadang aktivis juga dikasih uang mah anjing. Nah, jangan melempem lah gitu. Melempem anjing dikasih uang mah. Kayak beberapa contoh di kampus saya lah. Saya tidak akan menyebutkan kampus saya, cuma
Saya tahu orang-orangnya yang aktivis di kampus saya, anjing diberi duit mah ngajedog sumpah diberi duit mah cicing anjing jadi balem. Di suguhan duit mah apakah kamu mau 20 juta anjing digarap 20 juta nggak jadi demo juga gara-gara digituin mah gara-gara duit. Kalau bisa aktivis itu yang kalau mau menentang sekalian, tapi menentangnya bukan separatis ya. Menentangnya ya bertujuan untuk membangun negara lah gitu. Benar-benar kritik lah gitu, kayak Munir, kayak Biji Tukul yang segala macam. Aktivis-aktivis yang elang, yang hilang gitu, yang kayak gitu. Benar-benar jangan nanggung lah gitu. Jangan nanggung lah. Kalau sekarang mah aktivis-aktivisnya kroco-kroco anjing. Aing bukan aktivis, cuma Aing sebagai pengkritik aktivis aja. Karena orasi juga belum berani lah ya. Kita mah di sini we gitu. Kita mah orasinya media sosial aja di sini. Gitu. Kalau di depan orang kan masih belum berani. Dan malas juga lah, takut ketembak. Lagi orasi kenceng-kenceng ketembak kan gak lucu. Ya gitulah mungkin. Segitunya segitu paling lah teman-teman. Sekarang mah nggak bisa terlalu lama ya, karena kalau bisa sih dipanjangin cuma bisa 2 hari. Kalau gue bahas saham itu teh terlalu panjang. Terus ngedit di HP kan ada lila gitu. Oh iya teman-teman, jadi mungkin kita akan sedikit ada keterlambatan upload kalau berita-berita gitu, karena kita ngeditnya sekarang agak susah lah gitu. Karena laptopnya anjing rusak lagi bangsat emang anjing ngedit di HP agak susah lah. Aing udah ngerasain kemarin bangsat anjing pusing cok. Tinggal orangnya nih ya ngerasain liar juga na anjing. Liar anjing dengan menitna goblok. Ya semoga saja lah topik-topik 3 tadi bisa masih booming lah. Ya pas upload gitu. Jadi tidak terlalu tertinggal gitu. Dan di sini juga di samping kita mengkritik beberapa permasalahan tadi, Pirly juga sekarang punya bisnis. Punya bisnis dan harus dipromosikan. Apa bisnisnya boleh mungkin? Yes. Ya buat teman-teman yang butuh jaket atau crew neck, bisa lah dicek di Altair Thrift Bandung lah, dicek di situ karena harganya juga sudah sangat merakyat sekali lah itu. Itu kalau tidak salah teman-teman, jaketnya yang dari Pirly ini ditenun oleh biksu-biksu dari Tibet. Jadi ditenunnya langsung sama biksu-biksu dari Tibet. Terus kain-kainnya yang dipakai oleh ratu-ratu Inggris. Yang gitu-gitu, iya kan? Jadi sangat saya sarankan untuk teman-teman beli jaket di Pirly ini. Dan jangan hanya Anda beli Gucci, beli itu. Gucci mah masih biasa. Ini jaket-jaketnya Pirly ini kalau tidak salah tahan peluru juga ya. Tahan peluru ya jelas. Tahan peluru. Dan kalau bisa aja untuk aktivis-aktivis mengurangi ketembak sama peluru karet, anti air dan sebagainya. Anti air wah itu udah paling the best lah anjing. Lebihnya parah bisa. Ya pokoknya mah cek lah. Tapi sebenarnya untuk kedepannya lah ini mah spoiler sedikit lah. Jadi Altair ini bakal bukan cuma thrift doang lah deh nanti teh. Jadi ada usaha-usaha yang lain lah, semoga aja lah gitu. Targetnya mah ya tahun sekarang lah gitu. Ya pokoknya mah intinya mah dicek aja lah gitu, untuk intinya mah fashion lah gitu. Fashionable lah gitu. Fashionable. Ya mungkin nanti diterapkan sajalah di deskripsi. Jadi teman-teman nanti langsung cek IG-nya. Anjing. Gitu paling gitu aja. Paling gitu saja ya teman-teman. Ya paling gitu aja ya teman-teman, buat yang sudah mendengar kita dari awal gitu. Walaupun Mas Ucup saja Ucup hadir. Terima kasih Mas Ucup. Nanti kapan-kapan Mas Ucup kita hubungi lah. Jelas ya teman-teman, saya ke Bandungnya rada di kadia ke. Ya gitu aja paling teman-teman. Makasih buat semuanya. Dan seperti biasa kalau misalnya ada dari teman-teman yang mau ngeritik atau ngasih saran ngebahas apa, bisa lah di komen lah gitu. Ya paling segitu. Kalau nggak DM ke kita lah gitu. Kalau misalnya email, Anda takut email boleh. Kalau misalnya Anda takut di YouTube nanti di screenshot orang dan dikejar, boleh lah private message ke kita. Anjing message mah ini cok, pijat anjing. Apa sih? Gimana sih itu? Message kan? Message kalau nggak saya. Nah itulah pokoknya PM lah, DM lah gitu, bisa lah ke kita. Kalau nggak email lah gitu, kalau misalnya Anda takut. Ya paling segitu aja ya.
Terima kasih. Moto kita, Cok. Oh, Kita harus disebut dewa, dulu. dewa. Seperti moto kita sebelumnya, dari beberapa konten sebelumnya, kalau Anda mau setuju silahkan, tidak juga tidak apa-apa, karena kami tidak peduli. Cuma kalau Anda mau marah-marah, tolong di komen saja, jangan datang ke tongkrongan kami. Nah, itulah paling moto kita. Sudah, sampai jumpa.